Jika cinta hanya membuatku letih, untuk apa aku bertahan? Batin Rina sambil menatap jendela kamar yang buram oleh embun pagi. Dari luar, orang mungkin melihat rumah tangganya tampak tenang. Namun di balik pintu, ada kenyataan pahit yang terus ia sembunyikan. Suaminya, Arman, tak pernah benar-benar menjadi sandaran, justru membuat pundaknya semakin berat setiap harinya. Rina bangun lebih awal dari siapapun. Tangannya terbiasa menyiapkan sarapan sederhana, bahkan ketika dapur nyaris kosong. Ia bekerja serabutan, menjahit pesanan kecil, berdagang online, hingga menerima panggilan bersih-bersih tetangga. Semua demi memastikan dapur tetap berasap. Namun Arman, suaminya, masih terlelap, mendengkur di ranjang tanpa rasa bersalah. Seakan hidup ini hanya tanggung jawab istrinya. Saat Rina menatap wajah Arman yang terpejam, hatinya campur aduk. Dahulu ia menikah dengan penuh harapan, membayangkan kehidupan rumah tangga yang saling menopang. Namun kenyataan berkata lain. Arman lebih sering duduk di teras, merokok, bermain ponsel, atau mengeluh tidak ada pekerjaan. Bukannya berusaha, ia justru mencari alasan. Dan ketika diminta bergerak, jawabannya selalu sama. Nanti saja, aku sedang capek. Hari itu Rina sudah terlambat mengantar pesanan baju jahit. Dengan tergesa ia merapikan paket, lalu berlari kecil ke depan rumah. Arman hanya melirik sebentar dari kursi, lalu kembali menatap layar ponsel. Tidak ada tawaran bantuan, tidak ada kata semangat. Justru ketika Rina pamit, Arman hanya berkata santai, "Jangan lama-lama, aku lapar nanti. Tolong sekalian belikan rokok." Kata-kata itu menusuk telinga Rina bagai duri. Sepulang bekerja, tubuh Rina lunglai. Keringat membasahi dahinya, namun yang menunggu hanyalah Arman dengan wajah masam. "Kamu bawa apa?" "Aku sudah bosan lauk tempe terus," ucapnya tanpa rasa bersyukur. Rina mencoba sabar, menahan amarah yang mendidih. Ia tahu jika membalas pertengkaran besar akan pecah. Lebih baik ia diam, meski hatinya terluka berkali-kali oleh sikap suami yang tak kenal terima kasih. Konflik semakin pelik ketika ibu mertua, Bu Ratmi, datang berkunjung. Bukannya menegur anak laki-lakinya yang pemalas, beliau malah sibuk menyalahkan Rina. "Perempuan itu harus nurut, jangan cerewet. Kalau Arman belum kerja, itu bukan salah dia. Rezeki itu urusan Tuhan," katanya dengan nada tinggi. Rina terdiam, menahan air mata karena tak ada ruang baginya untuk membela diri di depan mertuanya. Setiap kali Arman dimarahi, Bu Ratmi buru-buru melindungi. Ia menuduh Rina kurang pandai mengurus rumah, kurang sabar, dan tak mampu memahami kelemahan suami. Padahal, kenyataan jauh berbeda. Rina yang pontang-panting menutup semua kebutuhan, sementara Arman tidak pernah benar-benar berusaha. Hati Rina semakin teriris, seakan dirinya hanyalah kambing hitam dari semua persoalan yang terjadi di rumah tangga. Malam itu Rina duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi tumpukan tagihan listrik dan cicilan yang sudah lewat jatuh tempo. Tangannya gemetar memegang kertas-kertas itu. Sementara Arman asik menonton televisi, tertawa kecil menonton acara komedi. Rina merasa dunia begitu tidak adil. Bagaimana mungkin ia harus menanggung segalanya sendiri, sedangkan orang yang seharusnya menjadi kepala keluarga justru bersikap seperti anak kecil. Rina sering berandai, bagaimana hidupnya jika ia menikah dengan pria yang berbeda. Lelaki yang benar-benar tahu arti tanggung jawab, yang mau bekerja keras bersama. Namun penyesalan tidak bisa mengubah keadaan. Ia sudah terikat janji suci, dan meski hatinya terluka, ia tetap berusaha bertahan. Namun setiap hari rasa sabar itu terkikis sedikit demi sedikit, meninggalkan retakan yang semakin lebar di hatinya. Di atas ranjang yang dingin, Rina memejamkan mata. Kepalanya penuh dengan tanya. Sampai kapan ia harus menanggung semua ini sendirian? Arman mendengkur di sampingnya, tenang tanpa beban. Rina menggenggam selimut erat-erat, mencoba menahan tangis yang hampir pecah. Dalam hening, ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin suatu saat aku harus memilih
bertahan dalam luka, atau pergi demi harga diri. Pagi itu Rina bergegas menuju rumah tetangga untuk mengambil cucian yang ia kerjakan. Matahari baru naik, tapi tubuhnya sudah lelah. Saat melangkah pulang, ia melihat Arman duduk santai di warung kopi. Gelak tawanya terdengar jelas bersama teman-temannya. Rina terdiam di kejauhan, dadanya sesak. Bagaimana bisa seorang suami begitu nyaman bersenda gurau, sementara istrinya memeras keringat demi keberlangsungan rumah tangga. Setibanya di rumah, Bu Ratmi sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya muram seolah menyimpan kekecewaan. "Rina, kamu ini jangan terlalu sibuk kerja di luar. Suami itu butuh perhatian. Kalau kamu selalu sibuk, wajar saja Arman jadi malas," ucapnya tajam. Kata-kata itu membuat hati Rina semakin perih. Bukannya mengerti, ibu mertuanya malah menuduh dirinya sebagai penyebab kemalasan sang suami. Rina mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Bu, saya bekerja karena kebutuhan kita makin besar. Kalau saya diam saja, bagaimana kita bisa makan?" Namun, Bu Ratmi tak mau mendengar. "Itu urusan Arman, bukan kamu. Perempuan itu jangan terlalu sibuk cari uang. Tugasmu hanya melayani suami," katanya lantang. Rina menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Perasaannya kian terpojok, tak ada yang membelanya. Sore harinya Rina membawa uang hasil kerja kerasnya. Ia berharap bisa membayar sebagian tagihan. Namun, Arman menyambut dengan wajah kesal. "Cuma segini, mana cukup buat bayar listrik dan beli kebutuhan," katanya ketus. Rina terdiam, hatinya hancur. Uang yang ia hasilkan dengan susah payah dianggap remeh. Padahal Arman tak pernah menghasilkan sepeser pun. Sungguh ironis, orang yang tidak berjuang justru paling banyak menuntut. Malam itu, pertengkaran tak bisa lagi dihindari. Rina akhirnya berani bersuara. "Sampai kapan aku harus tanggung semua ini, Man? Aku juga manusia, aku lelah." Namun, Arman hanya tertawa kecil. "Kamu terlalu dramatis. Aku nanti pasti kerja, tunggu saja." Kata-kata kosong itu sudah sering ia dengar. Rina merasa terjebak dalam lingkaran janji palsu, di mana suaminya terus bersembunyi di balik alasan yang sama. Teriakan Arman semakin keras. "Kalau kamu nggak tahan, pergi saja. Aku nggak butuh istri yang cerewet." Suara itu menggema, menusuk telinga Rina. Air matanya akhirnya tumpah. Ia merasa seluruh pengorbanan selama ini tak ada artinya. Bukannya dihargai, justru dianggap beban. Hatinya sakit, lebih sakit daripada kelelahan fisik. Kata-kata itu membuat Rina semakin yakin bahwa cinta mereka perlahan mati. Bu Ratmi yang mendengar keributan langsung masuk ke kamar. Alih-alih menenangkan, ia malah membela anaknya. "Rina, jangan bicara begitu ke suamimu. Dia itu lelaki, kamu harus hormat. Jangan bikin malu keluarga," serunya keras. Rina terdiam, matanya sembab, seolah semua orang bersekongkol melawan dirinya. Tidak ada ruang bagi kebenaran, hanya ada suara yang menekan dan menyudutkan. Ia benar-benar sendirian. Malam itu, Rina tidur dengan hati hancur. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap sambil menahan isak. Dalam diam, ia mulai berpikir untuk mencari jalan keluar. Bukan lagi sekadar bertahan, tetapi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia lelah menjadi korban keadaan. Rina mulai bertanya pada dirinya, apakah kesetiaan harus dibayar dengan penderitaan, atau ada keberanian yang harus ia temukan untuk pergi. Keesokan harinya, Rina memutuskan mencari pekerjaan tetap di sebuah toko kecil. Meski gajinya tidak besar, setidaknya cukup untuk menyambung hidup. Namun langkah itu justru membuat Arman marah. "Kamu mau jadi kepala keluarga ya? Mau rendahkan aku di depan orang?" teriaknya. Padahal Rina hanya ingin membantu. Ironis, lelaki yang tak memberi nafkah justru merasa harga dirinya direndahkan. Rina hanya bisa menelan pahit kenyataan itu. Hari-hari berikutnya, Rina semakin sibuk dengan pekerjaannya. Tubuhnya letih, tetapi hatinya perlahan menemukan sedikit kekuatan. Di balik semua tekanan, ia sadar bahwa dirinya masih punya kemampuan bertahan. Namun, setiap kali pulang,
Wajah Arman dan sikap mertua membuat luka itu terbuka kembali. Rina merasa hidupnya seperti terjebak di persimpangan. Bertahan dalam luka atau melepaskan untuk menemukan arti bahagia. Hari itu tubuh Rina terasa benar-benar lelah. Seharian ia bekerja di toko, lalu harus menjemput cucian tambahan. Malamnya, ketika pulang ia melihat rumah dalam keadaan berantakan. Piring kotor menumpuk, sampah berserakan, dan Arman terlelap di sofa. Ia bahkan tak peduli dengan keadaan rumah. Rina menatap pemandangan itu dengan hati yang makin hancur. Semua pengorbanannya seolah tidak pernah dianggap ada. Rina memberanikan diri duduk di samping Arman. Dengan suara pelan, ia mencoba bicara. "Man, aku lelah. Aku nggak bisa lagi jalan sendiri. Tolonglah, ayo kita berjuang bersama." Namun Arman membuka mata setengah sadar, lalu menatapnya sinis. "Kamu ini cerewet terus, aku sudah bilang nanti kerja, jangan desak aku." Suara dingin itu membuat dada Rina bergetar. Air matanya kembali jatuh, kali ini tanpa bisa ia tahan lagi. Tiba-tiba Bu Ratmi masuk ke ruang tamu, wajahnya kesal. "Apalagi ini ribut malam-malam. Rina, kamu yang salah. Istri itu jangan menekan suami. Kalau kamu nurut, rumah ini akan damai." Rina menatap mertuanya dengan tatapan kosong. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin seorang ibu bisa begitu buta terhadap anaknya sendiri. Semua kesalahan dialihkan padanya, seolah ia adalah sumber bencana dalam rumah tangga. Untuk pertama kalinya, Rina berani membalas. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Bu, saya sudah lakukan semuanya. Saya kerja siang malam, saya yang bayar tagihan, saya yang jaga rumah. Tapi Arman, dia tidak pernah peduli. Apa salah saya? Apa salah saya kalau meminta seorang suami menunaikan kewajibannya?" Kata-kata itu keluar dari hati yang penuh luka. Ruangan mendadak hening. Hanya suara isak Rina yang terdengar. Arman bangkit dengan wajah merah padam. "Kamu keterlaluan, Rina. Berani melawan aku di depan ibu." Ia menghantam meja dengan tangan, membuat gelas jatuh pecah. Rina terkejut, tubuhnya gemetar. Namun kali ini ia tidak mundur. "Aku hanya ingin hidup layak, Man. Kalau kamu tidak bisa, biar aku yang tentukan jalanku sendiri." Suaranya bergetar, tapi matanya menyala dengan keberanian yang belum pernah muncul sebelumnya. Bu Ratmi mencoba menengahi, namun Rina sudah mantap dengan keputusannya. Ia berdiri menatap keduanya. "Aku sudah cukup lama diam. Aku sudah cukup lama bertahan. Tapi sekarang, aku memilih untuk tidak lagi tersiksa." Kata-kata itu membuat Arman terdiam sejenak, lalu menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. Selama ini, ia selalu merasa Rina tidak akan pernah pergi. Kini ia mulai merasakan ketakutan yang nyata. Rina masuk ke kamar, mengemas beberapa baju dalam tas kecil. Tangannya gemetar, tetapi hatinya bulat. Ia sudah memutuskan. Saat ia keluar membawa tas, Arman mencoba menghentikannya. "Kamu mau kemana? Jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku bisa apa?" Namun Rina menatapnya tajam. "Itu yang seharusnya kamu pikirkan sejak dulu, Man. Aku sudah berjuang cukup lama. Sekarang giliran aku menyelamatkan diriku sendiri." Langkah Rina terasa berat, namun juga penuh kebebasan. Untuk pertama kalinya, ia melangkah keluar rumah tanpa beban keterikatan. Malam itu, bintang-bintang tampak lebih terang. Meski hatinya masih penuh luka, ia tahu bahwa dirinya layak bahagia. Rina berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membangun hidup baru. Dengan atau tanpa Arman. Hidupnya tidak boleh lagi dikendalikan oleh orang yang hanya bisa menuntut tanpa memberi. Arman terdiam di ruang tamu, wajahnya pucat. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia hanya bergantung, tanpa pernah memberi. Namun penyesalan itu datang terlambat. Bu Ratmi mencoba menenangkan anaknya. Tapi Arman tahu, tidak ada kata yang bisa memanggil kembali Rina yang sudah pergi. Kehilangan itu terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut pada kesepian yang menunggu di hadapannya. Rina berjalan menuju awal yang baru,
meninggalkan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang. Meski penuh air mata, langkahnya membawa harapan. Ia sadar, kebahagiaan tidak lahir dari bertahan dalam luka, melainkan dari keberanian memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku layak bahagia, aku layak dihargai." Dan malam itu, meski dengan air mata, ia menemukan cahaya kebebasan.